Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Tata Farahia. Kita masih akan membahas mengenai inverse ya. Tapi kali ini kita juga akan membahas beberapa jenis matriks dan juga inverse-nya. Oke, yuk langsung aja. Nah, di sini kita akan membahas matriks diagonal, triangular atau segitiga, dan juga symmetric matrices atau matriks yang simetri. Oke, diagonal matriks ya. Matriks diagonal adalah matriks yang memiliki nilai hanya pada sisi diagonalnya saja. Seperti contohnya ini ada 2x2 matriks ya. Ini berarti dia punya nilai di main diagonalnya aja, tapi tidak terbatas pada nilai 1 ya. Artinya kita bisa berikan berbagai nilai skalar ya, tapi pada diagonalnya. Umumnya diagonal matriks ini memiliki bentuk square atau memiliki jumlah baris dan kolomnya sama. Nah, untuk inverse dari matriks diagonal ya, biasanya kita tinggal menuliskan pada sisi diagonalnya juga. Jadi kalau matriksnya diagonal, maka inverse-nya juga bentuknya diagonal ya. Nah, jadi kita buat 1 per sisi diagonalnya ya. Ini Anda bisa lihat ya, di sini 1 per nilai diagonal aslinya ya, itu adalah nilai inverse-nya. Sedangkan kalau matriks diagonal itu kita pangkatkan dengan suatu nilai positif integer k, maka masing-masing diagonalnya pun juga kita pangkatkan k ya. Nah, bagaimana kalau kita kalikan dia dengan suatu matriks ya. Jadi kalau diagonal kita kalikan dengan matriks yang memenuhi syarat perkaliannya ya, untuk size-nya ya. Jadi tidak harus matriksnya itu square juga ya. Maka di hasilnya adalah suatu matriks yang full utuh, bukan diagonal ya. Begitu pula kalau diagonal matriks ini dikalikan pada sisi kanan ya. Kalau yang pertama tadi kan di sisi kiri, lalu yang kedua ini di sisi kanannya. Nah, hasilnya juga matriks full. Nah, ini adalah contoh dari inverse dan pangkat untuk matriks diagonal. Ya, kita punya matriks A yaitu diagonal 1, min 3 dan 2, maka A inverse adalah 1 ya, 1 per 1 tetap 1, lalu min 1 per 3 ya, karena dari min 3, dan yang terakhir adalah setengah. Kalau diagonal A dipangkatkan dengan 5, maka di masing-masing diagonalnya kita juga pangkatkan dengan 5. Nah, ingat yang tricky adalah di sini ada minus 3 ya, maka kita harus hati-hati apakah minusnya nanti ikut atau enggak. Kalau pangkatnya genap, maka minusnya hilang karena menjadi positif, tapi kalau pangkatnya ganjil tetap muncul minusnya. Yang ini juga A inverse pangkat 5 ya ini. Ini kan dia dari A inverse lalu kita pangkatkan 5. Atau dari A pangkat 5 lalu kita inverse ya. Jadi kita bisa berangkat dari yang sini atau yang inverse-nya, nggak masalah. Oke. Nah, selanjutnya kita punya triangular matrix atau disebut matriks segitiga. Nah, kalau matriks memiliki inputan pada main diagonal ke bawah ya, disebut lower triangular. Nah, biasanya bentuknya seperti ini kalau lower triangular. Jadi, dia punya nilai di segitiga bawah, sedangkan di bagian atasnya biasanya 0. Nah, kalau yang upper triangular bentuknya seperti ini biasanya. Jadi, dari main diagonal ke atas dia punya nilai, sedangkan untuk nilai lainnya itu 0. Ya, ini bisa banyak ya baris atau kolomnya. Nah, matrix that is either upper triangular or lower triangular is called triangular. Nah, oke, jika salah satunya entah itu upper ataupun lower tetap dibilang triangular. Ini adalah contoh ya. Kalau ini adalah upper ya, bisa dilihat di diagonal ke atas dia punya nilai, dan ini adalah lower. Nah, ya ini adalah definisi dari lower dan upper ya. Dia punya nilai di mana aja gitu. Oke.
teorema yang berikut ini berhubungan dengan lower dan upper apabila kita kalikan atau kita cari inverse-nya. Yang pertama adalah transpose dari lower triangular matrix adalah upper triangular. Ya, sedangkan untuk transpose dari upper triangular adalah lower triangular. Ya, jelas aja kalau misalkan ada lower ya seperti ini ya, lalu kita balik dia transpose kan kolom jadikan row jadi ke kolom jadikan baris jadikan kolom ya, maka kalau kita transpose ya akan menjadi seperti ini dan juga sebaliknya. Nah, yang kedua adalah produk atau perkalian antara segitiga bawah lower triangular matrix ya lower triangular juga. Nah, sedangkan perkalian antara matrix upper triangular dengan matrix lain akan menghasilkan upper triangular juga. Artinya gini, kalau kita kalikan misalkan suatu matriks lower triangular gitu misalnya, kita kalikan matriks lower triangular ya dengan matriks yang full gitu ya, full ada angkanya gitu misalnya. Nah, hasilnya dia adalah matriks triangular juga ya, dengan angka-angka hasil perkalian. Kenapa? Karena pasti di sisi yang nolnya itu kalau kita kalikan ya dengan sembarang matriks pun ini di sini dia akan tetap bernilai 0 ya. Nah, begitupun juga dengan upper triangular. Kalau kita kalikan dengan matriks, hasilnya juga suatu bentuk matriks upper triangular, tapi angka-angkanya merupakan hasil perkalian antara kedua matriks sebelumnya. Nah, yang ketiga ada definisi yang ketiga, triangular matrix is invertible ya. Jadi kedua matriks itu dapat dicari inverse-nya jika dan hanya jika untuk masing-masing diagonalnya bukan berupa angka 0 ya. Jadi kalau di diagonal kita temukan angka 0, maka kemungkinan jadi diagonal entries are all non-zero. Jadi semuanya nggak boleh 0. Kalau ada satu yang 0 masih bisa, tapi kalau semuanya 0 itu dia tidak bisa dicari inverse-nya. Nah, sedangkan yang poin yang terakhir, inverse dari suatu matriks lower triangular adalah matriks lower triangular juga ya. Jadi bentuknya unik ya. Kalau kita cari inverse dari matriks lower atau upper triangular, inverse-nya pun juga memiliki bentuk yang sama walaupun nanti angkanya pasti berbeda. Nah, ini ada contoh ya. Di sini kita punya yang ini upper dan keduanya upper triangular. Nah, ini tapi di sini ada 0 di diagonalnya. Maka kita lihat kalau inverse dari A ya, yaitu dia ada matriks upper triangular juga. Sedangkan perkalian dari A dan B adalah upper triangular ya. Nah, sekarang kita masuk ke matriks yang simetri. Matriks yang simetri artinya jika matriks tersebut memiliki hasil transpose yang sama dengan hasil matriksnya. Gimana ya? Jadi misalkan kita punya matriks A, lalu kita transpose, hasilnya juga sama dengan A, matriks A gitu. Artinya pada sisi-sisi sini ya, row dan kolomnya kan kalau ini berarti A12, yang di sini A21. Nah, A12 dan A21 punya nilai yang sama. Di sini ada A13 dan di sini ada A31. Nah, dalam hal ini A21 sama dengan A12. A31 sama dengan A13 dan juga sorry di sini apa A23 ya. A23 akan sama dengan A32 ya. Artinya kalau indeksnya kita balik pun nilainya juga sama. Itu adalah matriks yang simetri. Nah, ini ada contoh matriks simetri ya. Kita bisa lihat ini sama dengan ini ya kan. Ini sama, ini juga sama. Nah, matriks diagonal pun termasuk juga dalam matriks yang simetri karena ini dia sama-sama memiliki angka 0 ya, kecuali diagonalnya. Nah, ini ada teorema untuk matriks yang simetri ya. Jika A dan B adalah suatu matriks yang simetri dengan size yang sama dan juga K adalah suatu skalar ya, maka kita bisa tentukan bahwa A transpose adalah matriks yang simetri juga.
Nah, jika kita jumlahkan A plus B ataupun kita kurangkan A min B, ya, hasilnya merupakan matriks yang simetri juga. Dan kalau kita kalikan dengan suatu skalar K, ya hasilnya adalah matriks yang simetri juga. Nah, sekarang tentang invertible symmetric matrix ya. Jadi matriks yang simetri dapat memiliki inverse, ya, dan inverse-nya itu adalah suatu bentuk yang simetri, ya. In general, asymmetric matrix need not to be invertible, ya, artinya matriks yang simetri tidak harus invertible, tidak harus dia memiliki inverse, ya. Jadi dia bisa memiliki inverse dan bentuk inverse-nya adalah simetri juga, tapi ada juga matriks simetri yang tidak memiliki inverse, ya. Sekarang untuk perkalian antara transpose, ya. Jadi jika A transpose dikalikan dengan A, ya, dan juga A dikalikan dengan A transpose, artinya awalnya transposnya di sisi kiri lalu transposnya di sisi kanan, ya, merupakan bentuk hasilnya merupakan bentuk square matrix, ya. Square matrix berarti matriks yang punya kolom dan baris yang sama. Nah, ini ada juga beberapa definisi, ya, dari transpose, ya. Kalau ya, saya kira Anda bisa baca sendiri, ya, di sini. Jadi bentuk kesamaan dan juga bentuk equality dari suatu perkalian transpose dan juga matriks itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke contoh, ya. Perkalian antara matriks dengan transposnya adalah simetri, ya. Ini contohnya kita punya A, ya, kita punya matriks A transpose juga, ya. Kalau kita kalikan dia akan membentuk matriks square, ya. Begitu pula dengan kalau kita kalikan A kali A transpose, ya. Hanya kita tidak bisa samakan, ya. Jadi A transpose kali A tidak sama dengan A kali A transpose, ya. Size-nya aja udah beda. Nah, sekarang kita masuk ke square matrix atau matriks kotak. Jika A adalah square matrix, dan jika dia bisa kita cari inverse-nya, ya, maka A kali A transpose dan juga A transpose kali A, artinya perkalian produknya juga pasti invertible, ya. Artinya gini, jika A itu punya inverse dan perkalian produk A dengan transposnya pasti juga memiliki inverse. Dengan catatan A itu adalah square matrix, harus square, karena selain square tidak bisa kita cari inverse-nya. Saya kira cukup sekian dulu materi kita kali ini mengenai inverse matrix, ya. Jangan lupa untuk lebih memahami, kalian harus berlatih latihan soal. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.